adik-adik, apa kabar semuanya? Yang pasti sehat luar biasa. sudah siap memuji Tuhan? Siap dong. Mari adik-adik yang sudah siap memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau bersuka cita bersama Tuhan. Sebelum memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, ditutup matanya. Bapa, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah, kesempatan yang Tuhan berikan buat kami hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, berikan hati yang sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, hati yang sungguh-sungguh, hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam Yesus kita
Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tina. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap firman yang kami dengar ya Bapa, agar firman ini Tuhan boleh menjadi penuntun bagi kami, agar kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga Kak Tina yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi Kak Tina, biar lidah mulut Kak Tina boleh menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini Kak Tina akan cerita tentang seorang raja. Raja yang bernama Rehabeam. Nih rajanya. Oke, hari ini kakak mau cerita tentang temanya utuh jadi terbelah. Artinya apa sih utuh jadi terbelah itu? Maksudnya yang tadinya bulat jadi terbagi dua. Yang tadinya satu kerajaan menjadi dua kerajaan. Nah itu artinya adik-adik ya. Nah sekarang kakak mau cerita tentang siapa sih Raja Rehabeam ini? Anaknya siapa sih? Bapaknya namanya siapa sih? Nah ini kakak cerita nih. Rehabeam itu adalah anak dari Raja Salomo. Setelah Raja Salomo meninggal, Raja Salomo menobatkan Rehabeam anaknya menjadi raja. Nah setelah Rehabeam dinobatkan menjadi raja, Yerobeam datang menemui Rehabeam. Rehabeam ini adalah orang yang pernah dihukum atau dijadikan kerja paksa oleh Raja Salomo sewaktu pemerintahan Raja Salomo. Nah, setelah Raja Salomo meninggal dan Yerobeam jadi raja, Rehabeam jadi raja, Yerobeam menemui Rehabeam untuk meminta keringanan atas hukuman kerja paksanya. Dan tetapi Rehabeam tidak langsung menjawab. Rehabeam bilang, oke, pulang saja dulu, besok kembali ke sini lagi ya. Nah setelah itu Yerobeam dan rakyat Israel pulang ke tempat masing-masing. Dan Rehabeam menemui para tetua-tetua di kerajaan. Para tetua di kerajaan menasehati si Raja Rehabeam. Kalau bisa raja berbakti kepada rakyat Israel. Raja harus berbuat berbaik hati, harus mengabdi, harus memberikan keringanan atas hukuman kerja paksanya. Para tetua menasehati Raja Rehabeam. Dan Rehabeam mendengarkan tapi tidak melakukan. Dia hanya mendengarkan saja tapi tidak melakukan nasihat-nasihat daripada tetua. Tetapi Raja Rehabeamnya malah menemui sang teman-temannya yang seumuran sama dia. Kira-kira nasihat dari teman-teman yang seumuran sama dia baik enggak ya? Coba kita dengarkan. Teman-teman yang seumuran malah bilang, Raja kasih aja beban yang lebih berat lagi untuk sang rakyat Israel. Biar mereka semakin tersiksa katanya. Pas besoknya Yerobeam dan rakyat Israel datang menemui Rehabeam. Dan ketika bertemu dia menanyakan, bagaimana raja, apakah hukuman kerja paksa kami diringankan? Raja Rehabeam menjawab, beban kerja paksanya akan saya tambahkan katanya. Kira-kira rakyat Israel kecewa gak sih adik-adik? Sangat kecewa sekali. Karena tadi si Raja Rehabeam tidak mendengarkan nasihat tua-tua yang berbaik hati, yang menasehatkan supaya Raja Rehabeam itu harus berbuat baik sama rakyatnya. Dia malah mendengarkan kata teman-teman yang seumuran sama dia. Dan akhirnya sang Yerobeam dan rakyat Israel pulang ke tempat perkemahan masing-masing meninggalkan suku Yehuda. Dan sekarang Raja Rehabeam menjadi hanya satu suku yang menjadikan dia sebagai raja, yaitu suku Yehuda. Raja Rehabeam mengetahui kalau mereka pergi dan akhirnya dia menyuruh Adorama untuk menjemput mereka kembali lagi. Tapi sang rakyat Israel sangat marah sekali dan dia bilang, kami tidak akan kembali lagi kepada raja. Akhirnya mereka saking marahnya mereka melempari Adorama pakai batu
sampai adoramanya mati adik-adik, sampai meninggal. Kasihan loh adik-adik. Dan Raja Rehabeam sangat kesal. Dia akhirnya mengumpulkan 180 orang suku Yehuda dan Benjamin untuk menyerang rakyat Israel, Yerobeam, untuk merebut kembali rakyatnya. Tapi Tuhan tidak menyenangi, Tuhan tidak senang dengan namanya perang. Akhirnya Tuhan menyuruh seorang nabinya, Nabi Semaya. Dia bilang kepada Nabi Semaya, perintahkan kepada suku Yehuda supaya tidak terjadi perang saudara ini. Ternyata adik-adik, suku Yehuda itu mendengarkan nasihat Semaya. Akhirnya tidak terjadi loh perang saudara ini. Dan akhirnya semuanya aman kembali. Nah adik-adik, seperti Adam dan Hawa yang tidak mendengarkan nasihat Tuhan Yesus. Nih adik-adik nih, Adam dan Hawa. Dia tidak mendengarkan nasihat Tuhan Yesus, malah mendengarkan apa adik-adik? Siapa yang tahu gambar apa ini? Mendengarkan nasihat ular. Mendengarkan nasihat si iblis. Adik-adik di sini ada enggak yang pernah tidak mendengarkan nasihat ibunya? Anak-anak, nanti mainnya jangan kelamaan ya. Anak-anak, belajar dulu ya, kan besok mau ulangan. Karena gak belajar, pas ulangan gak bisa, gak tahu, gak bisa jawab ulangannya. Karena apa? Tidak mendengarkan nasihat ibunya, ya adik-adik ya. Nah, itulah cerita tentang Rehabeam tadi yang tidak mendengarkan nasihat tetua-tetua, ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kakak mau kasih suatu cerita tentang seorang anak yang tidak mendengarkan nasihat ibunya. Apa akibat dari anak yang tidak mendengarkan nasihat ibunya? Kita simak ya adik-adik ya. Hai adik-adik, hari ini Kak Emily mau membawakan cerita yang berjudul Nini yang tidak mendengar nasihat ibu. Mau tahu keseluruhan ceritanya? Ikutin Kak Emily terus di Asta and Story. Nini dan ibunya tinggal di dasar laut di tengah-tengah batu karang yang cantik-cantik. Setiap hari ibu Nini selalu menasihati Nini supaya tidak bermain terlalu jauh. Nini, kamu mau kemana nak? Ibu, aku mau main ke sana boleh nggak? Kemana? Itu ke tengah lautan, soalnya kata temanku di situ indah sekali. Tidak boleh. Di sana itu berbahaya. Lagi pula tubuhmu itu masih kecil, nanti kalau ada apa-apa bagaimana nak? Ya ibu, aku kan mau sekali seperti teman-teman, bisa main kesana dan kemari tanpa dilarang oleh orang tuanya. Tapi mereka itu pasti sudah besar, tidak seperti Nini yang masih kecil. Ibu, please kali ini aja ya, Nini mau main ke tengah lautan. Tidak, ibu bilang tidak ya tidak. Nanti kalau ada apa-apa sama kamu gimana? Bahaya loh Nini. Ya sudah deh kalau begitu, Nini tidak akan main jauh-jauh dari sini. Bete banget, aku nggak boleh main jauh-jauh sama ibu. Padahal aku main ke sana, kemari. Nini sini dong main sama aku. Ada kamu ikan. Kamu mau kemana? Aku mau main ke tengah lautan. Di situ seru loh dan pemandangannya indah sekali. Iya, aku mau banget nih main ke sana. Tapi udah ikut aja yuk sama aku. Enggak mau. Ibu aku bilang tadi aku nggak boleh main jauh-jauh. Ya, sekali ini aja, kan kamu setiap hari pasti menuruti nasihat ibumu. Sekali ini aja kita main yuk. Lagian ibu kamu kan nggak tahu. Tapi kalau ada apa-apa sama aku gimana? Enggak, tenang aja, kan ada aku. Aku bisa jagain kamu kok, tenang aja. Gimana ya? Tapi aku pengen lihat sih. Kamu belum pernah kan ke sana? Belum. Kata orang-orang sih di sekitar sini bagus pemandangannya.
Yaudah kalau gitu ikut aku sekali ini aja. Tapi kamu jalannya di samping aku ya. Aku takut nih kalau misalnya ada apa-apa sama aku. Oke, siap. Tenang aja. Yuk kita jalan. Ikan, ternyata pemandangan di sini indah sekali. Tuh kan, bener kata aku tuh nggak mungkin bohong. Lihat deh pemandangannya. Kamu seneng kan di sini? Iya, aku seneng banget. Di sini ada banyak batu karang yang cantik-cantik. Warna-warninya banyak sekali. Beda sama tempat tinggal kita di sana. Aku senang sekali bisa di sini. Tuh, makanya kamu jangan di rumah terus. Masa kamu main cuma di sekitar rumah? Ya aku kan nggak boleh sama ibu aku. Nanti aku dimarahin kalau jauh-jauh mainnya. Kamu tuh udah seranak mama. Ya, biarin deh aku anak mama. Yang penting kan sekarang aku bisa lihat pemandangan di sini. Iya, makanya kamu lihat deh, kalau kamu berenang ke arah tepian sana, kamu bisa melihat matahari terbenam. Yang benar, aku bisa melihat matahari terbenam. Kalau gitu aku mau ke arah sana. Ya udah, aku tunggu sini ya. Aku mau bermain di sini. Ikan, ternyata loh, Ikan, kamu di mana? Kok Nini ditinggalin sendiri? Nini kan takut. Ikan, ayolah, jangan bercanda Ikan. Nini nggak tahu jalan pulang. Aduh, Nini pasti dimarahin nih sama ibu. Gimana ya? Ibu, Nini tersesat sepertinya. Gimana ya Nini caranya pulang? Mau ketemu ibu. Ini pasti gara-gara Nini tidak mendengar nasihat ibu. Sekarang Nini jadi tersesat. Ibu. Ini anak sudah mulai sore tapi kok belum pulang juga ya? Pasti dia itu main terlalu jauh dari sini. Nini, kenapa belum pulang, Nak? Nini, ibu khawatir, Nak. Kenapa kamu belum pulang? Hari sudah mulai gelap, Nak. Nini. Ibu, maafin Nini. Sekarang Nini nggak tahu caranya pulang, Ibu. Nini. Loh, kok itu seperti suara ibu ya? Jangan-jangan itu ibu. Ibu. Nini, ya ampun, kamu itu. Ibu sudah bilang berapa kali sama kamu tidak boleh main terlalu jauh, Nak. Kamu itu masih kecil. Ternyata apa? Kamu tidak turutin nasihat ibu dan sekarang kamu tersesat kan? Iya ibu, Nini minta maaf. Nini nggak tahu kalau Nini bisa tersesat gini. Tadi Nini sama teman Nini namanya Ikan, tapi dia ternyata sudah pulang. Nah itu dia, kamu itu harus selalu dengar apa kata ibu. Ya sudah, sekarang kita pulang. Nini menyesal sekali Bu. Nini janji gak akan main jauh-jauh lagi. Ibu gak marah kan sama Nini? Iya, ibu gak marah. Tapi besok-besok Nini gak boleh kayak gini lagi ya. Iya, Nini janji. Kalau gitu kita pulang ya Bu. Nah, adik-adik, gimana tadi ceritanya? Masih maukah melawan nasihat ibu? Masih tidak mendengarkan nasihat mamanya? Harus janji adik-adik ya. Kita mendengarkan nasihat mama, nasihat papa, nasihat guru kita. Supaya apa? Supaya jadi anak yang baik. Supaya tidak seperti Nini yang tadi yang dicerita itu ya adik-adik ya. Nah sekarang kakak mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalan untuk adik-adik di rumah ya. Nanti kita sama-sama hafal ayat ini adik-adik ya. Tertulis di Amsal 1 ayat 8.
Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Coba adik-adik, kakak tunggu 1 detik ya. Yuk sama-sama kita sebutkan yuk. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi yuk. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Nanti ayat hafalan ini dihafal, terus nanti divideokan, dikirim ke grup orang tua ya adik-adik ya. Oke, sekarang adik-adik kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita tutup firman Tuhan ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh diberkati lewat firman-Mu. Jadikanlah kami menjadi anak-anak yang selalu mendengarkan nasihat orang tua kami, nasihat guru kami, dan juga selalu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.